Oke, teman, quick update ya untuk Bitcoin Dump yang baru aja terjadi, baru aja kemarin pagi nih. Kalian lihat ya, kita nge-wick sampai ke level 30.000 sebagai resisten psikologis, and then kita langsung dibawa dump, teman. Dan dump ini bener-bener sebentar ya. Jadi kita udah dibawa naik, 4 jam ini udah breakout ya, clear breakout. Dalam hitungan 12-16 jam ini kita udah mencapai level 30.000. Terus hanya dalam waktu 4 jam aja kita langsung kena wick bawah, balik lagi ke level 27.200 ya, meskipun saat ini kita udah kembali di pump lagi. Jadi ini menurutku udah clearly dilakukan dan dimanipulasi oleh whaler. Gue ada ngasih pandangan pribadi gue sendiri ya melalui grup VIP BingX. Jadi di sini gue akan update ya untuk pergerakan market setiap harinya. Kalau gue nggak kesempatan bikin video, gue akan update melalui grup ini ya. Dan kalian bisa join grup ini gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX melalui link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Di fitur copy tradingnya BingX, kalian juga udah bisa melihat ada satu yang baru yaitu conservative traders ya. Jadi kalian bisa trace back sampai 6 bulan belakangan ini apakah copy trader tersebut profit atau tidak. Jadi pastinya kalau misalnya kita memilih copy trader, kita ingin memilih yang jangka panjang ya, yang bisa kita follow. Dan ini adalah performa-performa mereka ya. Kalian bisa lihat ya, rata-rata resikonya rendah ya, rata-rata 6 bulan terakhir ini profit. Jadi ya, gue bisa merekomendasikan kalian untuk nyobain fitur ini. Dan kalian bisa daftar BingX sekali lagi melalui link di deskripsi. Persis sebenarnya kemarin malam kita dibawa confirm breakout teman ya. Jadi gue ada update juga ya ketika kita menyentuh resist 29.000. Balik lagi ini di tanggal 30 Maret dan di tanggal 24 Maret ini kita kena reject teman dari resist tersebut ya. Lalu and then kita dibawa breakout teman ya. Mungkin indikasi ini memberikan signal kepada long gitu ya. Oke, kita udah berhasil breakout nih teman. Padahal sebenarnya ini buat makan likuiditas doang. Buat orang-orang yang mungkin sempat ngelong di area ini ya. Jadi seakan-akan mereka ngelihat resist di tanggal 24 dan di tanggal 30 ya. Ini kan beneran ada resist ya. Buktinya aja kita kena reject multiple times ya. Balik lagi di tanggal 30 dan di tanggal 24. Setelah itu, oh kita langsung dibawa breakout nih. Mungkin mereka berpikir dari sini mereka buka posisi long untuk di ride menuju ke level 3132 teman. Cuman setelah itu nggak taunya mereka dibawa dump teman-teman ya. Minus sekitar 10% langsung ya. Mungkin yang leverage besar langsung kehantam di sini ya. Jadi sebenarnya pump and dump ini udah sering dilakukan dimanipulasi oleh whaler ya. Buktinya dimanipulasi oleh whaler ya ini teman-teman ya. Clearly di sini ada breakout teman-teman ya dari resist 29.000 ke atas. Tapi setelah itu kita langsung dibawa dump teman-teman ya. Langsung dijemput likuiditasnya ibaratnya. Jadi udah dibikin dump and then langsung dibikin pump lagi ya. Sama seperti yang saat ini kita lihat juga. Ya kalau untuk shorter time frame ya. Untuk time frame jangka pendek ya mungkin aja kita bisa konsolidasi terlebih dahulu, kita drop lagi ke level 28 sekian, and then pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan in the end teman-teman ya, rata-rata hasil dari pump and dump ini selalu sama teman-teman ya. Jadi kita nggak membicarakan probabilitas 60-70%, tetapi kalau misalkan dari sejarahnya sendiri teman-teman, sejarah Bitcoinnya sendiri, ini rata-rata hasilnya selalu sama, mungkin bisa kayak 80-90% gitu. Meskipun kalau misalnya kita analisa secara teknikal ya tidak ada probabilitas yang sampai setinggi itu. Tapi kita bisa flashback teman-teman ya dari sejarah Bitcoin sendiri ya, dari hasil dari pump and dump ini. Nggak perlu jauh-jauh sih sebenarnya. Misalnya aja ini DAM yang dimanipulasi clearly oleh whaler, kalian lihat ini minus 6,8%. Apa yang terjadi ya kita dijemput balik lagi naik ke atas gitu. Jadi biasanya setelah di DAM besar kita akan dijemput lagi ke atas ya. Karena biasanya aja teman-teman untuk Bitcoin benar-benar melakukan breakdown ya. Itu pasti membutuhkan at least beberapa hari teman-teman. Contohnya aja ini udah sekitar seminggu lebih and then dia baru breakdown ya. Terus habis itu yang sebelumnya ini juga udah berapa lama nih teman? Udah sekitar 2 minggu, yang satu ini sekitar 10 harian teman. Jadi biasanya kita akan sideways dulu selama 10 sampai 14 hari sebelum biasanya terjadi breakdown teman. Jadi nggak mungkin akan dari level 30.000 tiba-tiba ngedrop ke level 25.000 itu hampir nggak mungkin teman ya. Paling-paling kita akan drop ke level sebelum dimana kita pump and then abis itu kita dinaikin lagi, balik ke atas lagi gitu. Jadi itu buat contoh yang belakangan ini terjadi ya. Terus kita juga bisa flashback ke beberapa skenario pump and dump yang terjadi pada Bitcoin juga ya di bulan-bulan yang lalu ini. Persisnya di tahun lalu di sini kalian bisa lihat ya. Setiap kali kita di pump teman di sini ya. Ini contohnya di tanggal 26 September kita di pump and then setelah itu kita di dump. Apa yang terjadi ya kita bakalan ngisi lagi teman ya. Ini dumpnya hanya untuk menjemput likuiditas saja. Abis itu kita dibawa ke daerah resisten lagi.
Terus contoh yang lain misalkan yang terjadi di tanggal 30 Juni ini. Ini clear banget ya, kita dibawa pump besar teman hanya dalam waktu singkat oleh Wheeler. Setelah itu dibawa dump kembali di sini ya. Setelah itu kita balik lagi ke daerah resisten gitu. Jadi ya memang rata-rata pump and dump itu seperti itu ya. Dimana ya kita dibawa dump and then kita naik lagi ke atas ya. Nah ini udah mulai kelihatan lagi nih. Kita bakalan koreksi nih ya. Dari koreksi ini in the end rata-rata ya kita bakalan filling the liquidity again, balik lagi ke daerah resisten ya. Jadi ini hanya untuk menjemput liquidity. Biasanya kita dibawa koreksi and then ke resisten. Setelah ke resisten, baru dari sana kita sideways and then maybe setelah itu breakdown atau breakout bakalan terjadi lagi gitu untuk Bitcoin. Ya level yang kita incer sebenarnya nggak jauh-jauh teman-teman. Untuk balik ke resisten ya berarti di level sekitaran 30.000 ya. Itu juga adalah level yang gue bicarakan juga melalui grup VIP. Jadi memang di jangka pendek ya bisa aja kita dibawa koreksi terlebih dahulu karena balik lagi ya ke dalam resisten yang ada di level 29.000 ini balik ke tanggal 24, tanggal 30 dan saat ini kita persis masih ada di bawah garis horizontal yang berwarna kuning ini. Jadi ya well bisa aja kita terkoreksi terlebih dahulu tetapi in the end ya untuk midtermnya nih ya untuk jangka menengahnya kita kemungkinan bakalan dibawa ke atas lagi gitu. Dan ini sekali lagi mungkin bisa menginvalidasi teman-teman, menginvalidasi bearish engulfing di dalam time frame weekly ini. Dimana ya seharusnya ini adalah indikator reversal dan indikator bearish, tetapi bisa aja kita di minggu depan ya, di bulan Mei-nya sendiri, bisa ya kita dibawa balik lagi ke local resistance kita yang ada di level 30.000 sekian teman-teman ya, sebelum ya dari sana kita akan memutuskan lagi ya, apakah kita bakalan breakout atau kita bakalan breakdown. Tetap masih ada possibility kita kena reject dari daerah level 32.000 ya. Let's say di minggu berikutnya di bulan Mei teman-teman kita dibawa ke level 32.000. Ya bisa juga kita kena reject di sini karena balik lagi ini ada resist juga di tanggal 30 Mei tahun kemarin gitu. Jadi ya sebenarnya paling itu aja teman-teman apa yang gue pengen bahas di video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat ya. Jadi ya memang ini udah sering kali terjadi pump and dump yang dilakukan oleh Wheeler ya hanya untuk menjemput liquidity. And in the end ya, biasanya kita hanya sideways, koreksi, setelah itu kita dibawa ke atas lagi, balik lagi ke level 30.000. Jadi memang gue kemarin ada bilang bahwa kalau misalkan terjadi daily candle ya, closing di atas moving average dari time frame daily yang kalian lihat ini adalah indikator bullish untuk Bitcoin. Tapi ya untuk saat ini ya, meskipun kita belum closing persis di atas dari garis oranye ini ya, dari pump and dump aja kita juga udah bisa tahu gitu, rata-rata ya kita bakalan dibawa naik lagi ke atas ya. Area yang sebenarnya gue lebih incer sih sebenarnya 32.000 ini teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin bisa nge-reach level tersebut. Jadi sebenarnya bukan di level 30.000 ya. Karena dari time frame daily ini BB Band juga ini resistnya kurang lebih ada di sekitaran 31 sampai 32.000 untuk Bitcoin gitu. Jadi sebenarnya itu adalah untuk yang benar-benar target resistnya gitu untuk Bitcoin ya. Meskipun ya di 30.000 well bisa aja kita kena reject sedikit lagi untuk Bitcoin. Karena memang banyak multiple times ya kita dari level 30k ini kita dibikin koreksi ya. Tetapi sebenarnya untuk the real resistnya menurut gue di level 31,5 sampai 32.000 untuk Bitcoin. Paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau misalkan menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Itu aja deh seperti biasa. Sampai jumpa di next video.